Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Alhamdulillah adalah sebuah kata ungkapan rasa syukur kita ketika kita ditanya kabarnya. Kenapa? Karena ketika kita sebagai manusia, khususnya hamba Allah yang bertakwa, kita harus selalu memuji. Sungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya zat. Baiklah anak-anakku yang kelas 6 khususnya, pada kesempatan pertemuan pertama kali ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mana sekarang kalian sudah menjadi kakak kelas yang patut dicontoh oleh adik kalian, baik sikap, ucapan, karena sungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, baik untuk teman, khususnya orang tua. Jangan sekali-kali kalian menyakiti orang tua, teman kalian, saudara kalian. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, seperti biasa kita awal dengan berdoa. Namun dalam situasi kali ini kita berdoa masing-masing agar pelajaran pada kali ini senantiasa kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersiap, berdoa, dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita belajar pelajaran pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Tuh, kalian harus paham, yang disebut hormat itu bukan mengangkat tangan, tapi yang pada pelajaran kali ini yaitu sikap. Bagaimana kita kepada orang lebih tua, bagaimana kita terhadap teman, bagaimana kita hormat kita kepada guru. Jadi harus disesuaikan dengan syariat Islam. Pelajaran pertama, indahnya saling menghormati. Kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Dan apa yang ada di pikiran kalian? Yang pertama sudah tentu, yaitu adalah gambar burung Garuda. Artinya apa? Gambar burung Garuda yaitu adalah lambang negara Indonesia, dengan semboyan di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda suku, berbeda agama atau keyakinan, tetapi kita tetap saling menghormati. Pada pelajaran pertama ada 4 yang kita bahas, yaitu pengenalan surat Al-Kafirun, yang kedua membaca surat Al-Kafirun, yang ketiga menulis dan menghafal, yang keempat yaitu memahami isi kandungan. Sekilas kita sedikit cerita kenapa kita harus saling menghormati. Karena Rasulullah SAW yaitu Nabi sebaik-baiknya Nabi kita umat Islam sudah memberikan contoh kepada kita bahwasanya kita harus saling menghormati. Bagaimana sikap beliau,
Bagaimana tutur kata beliau ketika mereka dicaci, beliau dihina, tapi beliau tetap sopan dan menghormati. Begitu pula kita semua sebagai umatnya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya, kalau kita ingin diakui sebagai umatnya, kita harus mengikuti teladan atau contoh baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian amati gambar berikut ini. Lihat. Di sebelah kiri yaitu ada seorang, dan di sebelah kanan yaitu ada bentuk bangunan. Artinya apa? Nah, posisi kita sebagai seorang muslim yaitu ada sebelah kiri. Kita harus menghormati di antara kelima ini pada pelajaran kali ini. Yang pertama, lihat, yaitu umat Islam. Termasuk kita semua, alhamdulillah kita bersyukur dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Karena sungguhnya Islam itu adalah inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diakui oleh Allah, agama yang benar adalah agama Islam. Umat Islam, tempat ibadahnya yaitu masjid. Yang kedua adalah umat Kristen. Umat Kristen itu ada dua, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Mereka ibadah di mana? Yaitu di gereja. Yang ketiga adalah umat Hindu. Umat Hindu tempat ibadahnya adalah pura. Yang keempat adalah umat Buddha. Umat Buddha tempat ibadahnya di wihara. Yang kelima adalah umat Konghucu. Mereka beribadah di kelenteng. Dari kelima agama ini adalah agama yang diakui di Indonesia. Jadi kita harus paham agama apa aja, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lanjut kepada pembelajaran tentang surat Al-Kafirun. Apa sih? Kok belajar tentang saling menghormati tapi surat Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Nabi sendiri kepada orang kafir aja masih bisa menghormati. Makanya apalagi kita sama muslim, khususnya orang tua, guru harus menghormati. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlah ayatnya ada 6. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti cara beribadahnya orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka adalah menyembah berhala. Tapi Rasulullah tidak menekan, malah mempersilahkan beribadah menurut agama mereka masing-masing. Tapi beliau tetap mengajak untuk selalu beribadah, untuk mengakui bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar dengan cara bersembunyi, yang pertama. Yang kedua, dengan secara terang-terangan. Tapi tetap bahasa Rasulullah adalah bahasa yang terbaik. Sedikit pun tidak ada pernah menghina atau menjelekkan agama lain. Selalu dengan bahasa-bahasa yang lembut. Makanya kita sebagai umatnya tidak boleh berkata kasar yang ujung-ujungnya akan saling menyakiti dan menjalin permusuhan. Pada pelajaran ini itu kita diperintahkan untuk belajar membaca surat tersebut. Kalian perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tuh lihat. Ya.
itu dibaca 5 ketukan. Kenapa? Karena ada coret panjang bertemu dengan hamzah, sehingga harus dibaca 5 ketukan panjang. Beda dengan alif yang diawali harokat fathah seperti biasa tanpa bertemu dengan hamzah. Kalian perhatikan, kalian simak bacaan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ingat, harus perhatikan panjang pendeknya dan makharijul hurufnya. Ya. Lanjut menulis surat Al-Kafirun. Dulu pernah Bapak ajarkan antara kelas 2 atau kelas 3 yang disebut dengan translate huruf hijaiyah. Qaf ditulis Q, Fa ditulis F, ya. Ini kita lewati. Perintahnya apa? Menyalin surat Al-Kafirun. Insyaallah kalian sudah pernah Bapak ajarkan. Nah, yang paling penting pertama, pada pelajaran kali ini Bapak ingin melihat dan mendengar kalian membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, baik panjang pendeknya ataupun makharijul hurufnya. Paham? Nah, yang terakhir selanjutnya yaitu memahami arti surat Al-Kafirun. Cukup pertemuan pada kali ini. Bapak kasih tugas. Yang pertama, kalian hafalkan surat Al-Kafirun sesuai dengan apa yang sudah Bapak baca. Dan yang kedua, kalian tulis, salin di buku tulis surat Al-Kafirun dari Bismillah sampai ayat terakhir dengan baik, dengan rapih. Paham? Tugas yang pertama kalian hafal surat Al-Kafirun, kalian dengan benar-benar. Kenapa? Karena kalian sudah kelas 6. Ini sudah terlalu jauh, sudah lewat. Dalam pelajaran metode umi kalian sudah terlalu jauh. Hanya sedikit mengulang, tapi Bapak ingin tahu cara baca kalian masih bisa tidak, baik nada atau panjang pendeknya. Ya. Yang kedua, kalian tulis surat Al-Kafirun dengan rapih. Cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.